Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 pengembangan bahan ajar PAI 2 yang merupakan mahasiswa UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda akan memberikan pemaparan singkat mengenai sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Yang pada kali ini kami akan membahas mengenai autoplay ya. Jadi autoplay bisa dilihat sendiri, autoplay merupakan sebuah multimedia interaktif di mana multimedia ini mengintegrasikan beberapa jenis media seperti audio, teks, gambar, flash, kemudian video yang dikemas dalam sebuah animasi menarik yang nantinya dapat digunakan untuk proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun juga di luar kelas. Nah, pada saat ini kan lagi pandemi. Nah, menurut kami media autoplay ini sangat cocok dijalankan ataupun digunakan oleh guru guna memenuhi tujuan pembelajaran yang ada di dalam silabus ataupun RPP. Dengan begitu guru tidak perlu dipusingkan lagi dengan pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena multimedia interaktif berbasis autoplay ini memungkinkan peserta didik bukan hanya sekedar mengakses materi, tapi mereka juga bisa mengakses interaksi dengan multimedia interaktif itu sendiri. Bisa kita lihat ketika saya mengklik beberapa teks, nah akan muncul beberapa warna yang berbeda ketika kita mengklik ataupun ketika kursor kita mengarah kepada tulisan ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa fungsi ya. Ada beberapa tombol yang sudah kami buat. Di sini seperti halnya tombol audio. Nah, dengan tombol ini harapannya peserta didik yang memiliki kecenderungan belajar menggunakan audio ataupun senang mendengarkan musik itu akan terbantu. Jadi mereka tidak terlalu fokus kepada gambarnya saja, tetapi juga terdapat audio yang merangsang mereka untuk termotivasi di dalam belajar. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 8 atas nama Erwin Riyadi, Kartina dan juga Sonia Isabella akan memberikan pemaparan singkat mengenai satu contoh materi pembelajaran yang kami ambil, yang kami kutip dan kami integrasikan di dalam autoplay multimedia studio ini. Kami mengambil materi dari kelas 2 SD MI mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Kasih Sayang. Bisa dilihat di dalam buku PAI dan budi pekerti kelas 2 SD yang merupakan pelajaran ke-10 dan semester 2 ya. Nah, jadi langsung saja kita mulai menekan tombol start untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita sudah masuk di dalam layar menu ya. Di dalam menu ini kita sudah membuat beberapa tombol fungsi yang akan mengarahkan kita ke slide yang berisi mengenai materi-materi pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh dua teman saya, maka saya akan menjelaskan mengenai KI dan KD terhadap materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, silakan diperhatikan mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti tersebut yaitu 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasar yang menjadi dasar dari pencapaian tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1.7 meyakini bahwa perilaku kasih sayang kepada sesama sebagai cerminan dari iman. Kemudian 2.7 menunjukkan perilaku kasih sayang kepada sesama. Kemudian KD 3.7 memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Kemudian kompetensi dasar 4.7 mencontohkan perilaku kasih sayang kepada sesama. Kemudian KD 1.14 meyakini kebenaran kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian 2.14 menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian 3.14 memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Dan yang terakhir KD 4.14 menceritakan kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi guru juga diusahakan dan harus berupaya menyusun KI dan KD di dalam multi pembelajaran seperti autoplay ini, agar nantinya ketika ia menyampaikan materi pembelajaran, ia tetap berpatokan kepada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut kita akan temui makna dari kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Selanjutnya untuk sesi materi akan disampaikan oleh dua teman saya. Yang pertama yaitu dari Sonia Isabella. Kita ke tombol menu dulu. Nah, kita akan mulai dengan di slide cermati. Silahkan. Baiklah anak-anak, marilah kita cermati gambar berikut ini. Pada gambar pertama, di situ terlihat seorang anak dan orang tuanya yang mencerminkan kasih sayang terhadap orang tua. Nah, pada gambar kedua, itu terlihat gambar anak-anak dan teman-temannya yang mencerminkan kasih sayang kepada sesama teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kasih sayang. Nah, pengertian kasih sayang merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan kasih sayang dapat membantu mendorong manusia untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lain. Dengan adanya kasih sayang, tercipta kepedulian, kedamaian, dan rasa empati kepada orang lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erwin. Ya, terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Kita akan mencermati mengenai kisah kasih sayang dari Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak di sini ada yang tahu tentang Nabi Yakub alaihissalam? Ya, Nabi Yakub alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun umatnya serta mengajak umatnya ke jalan yang benar. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga, dan juga anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam anak-anak merupakan nabi yang sangat penyayang. Beliau menyayangi keluarganya, beliau menyayangi anak dan istrinya, dan beliau juga menyayangi umatnya. Selanjutnya kita akan melihat
cuplikan video ya anak-anak. Ya, di sini ada cuplikan video mengenai kisah keteladanan dari Nabi Allah Yakub alaihissalam. Silakan tonton video ini sampai selesai ya anak-anak. Oke, kita mulai. Kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ia mempunyai saudara kembar yang bernama Ish atau Aish. Sebagai anak tertua, Ish inilah yang merawat Nabi Ishak karena sudah lanjut usia. Pada suatu hari, Nabi Yakub alaihissalam diminta ibunya untuk membuatkan makanan untuk Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub pun mengerjakannya dengan senang hati. Karena kesolehannya, Nabi Ishak pun mendoakan Nabi Yakub, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Meskipun saudara kembar, Ish dan Yakub keduanya justru kurang rukun. Padahal Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi saudara kembarnya itu. Tapi Ish membenci Nabi Yakub alaihissalam karena merasa iri hati terhadap Yakub alaihissalam yang menurutnya lebih dimanjakan oleh ibunya. Apalagi setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Nabi Yakub alaihissalam. Seharusnya doa itu adalah untuk dirinya. Bahkan Ish mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya tidak terwujud. Mengetahui hubungan Ish dan Yakub tidak harmonis, Nabi Ishak sebagai ayah menyuruh Nabi Yakub untuk pergi berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim pamannya yaitu Laban bin Batuil. Dengan perasaan kasih sayang kepada Ish dan juga kepada kedua orang tuanya, akhirnya Yakub meminta izin untuk meninggalkan rumah. Yakub memenuhi nasihat ayahnya dan pergi berhijrah ke rumah pamannya. Paman Nabi Yakub alaihissalam merupakan seorang yang dermawan. Melihat perilakunya yang terpuji, Nabi Yakub pun menirunya dan menjadi seorang yang dermawan. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan Allah yang mengatakan bahwa kelak dia akan mendapatkan keturunan soleh dan bumi ini akan menjadi miliknya dan keturunannya. Nabi Yakub pun diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya di daerah Kan'an untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Melihat perilaku terpuji Nabi Yakub, pamannya pun menikahkan Yakub dengan putrinya. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga, dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Selain dengan putri pamannya, Nabi Yakub alaihissalam pun menikah dengan 3 wanita lainnya. Dari 4 istrinya itulah Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 putra yang kelak akan melahirkan beberapa keturunan Nabi di kaum Bani Israil. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Yakub alaihissalam. Beberapa hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisahnya diantaranya adalah kita harus berperilaku kasih sayang kepada sesama, kepada keluarga, teman, dan guru, bahkan kepada orang yang membenci kita. Kita harus tetap menunjukkan perilaku kasih sayang. Kemudian, kita juga harus senantiasa menuruti nasihat yang baik. Meskipun kadang mengikuti nasihat itu cukup berat bagi kita, tapi jika untuk kebaikan, kita harus tetap berusaha untuk melaksanakannya. Selanjutnya, kita juga harus meneladani perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana Nabi Yakub yang meneladani pamannya yang dermawan, sehingga dirinya pun menjadi dermawan.
Adik-adik, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Kemudian, tonton video yang lainnya juga. Terima kasih. Nah, itu tadi video mengenai kisah hidup Nabi Yakub ya, anak-anak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita dan kita juga bisa meniru dan meneladani perilaku Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai dan sangat mengasihi keluarga, anak dan juga umat-umatnya sebagai bentuk dari rasa kasih sayangnya kepada sesama. Selanjutnya kita akan menuju kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Artina. Nah, anak-anak, pentingnya kita memiliki rasa sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai umatnya yang memiliki kasih sayang terhadap sesamanya, baik itu kepada orang tuanya, kepada dirinya, kepada kerabatnya, teman-temannya, guru-gurunya, sesama makhluk, tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Berikut merupakan dalil Al-Quran atau hadis mengenai pentingnya kasih sayang manusia kepada sesama. Yang pertama, kepada orang yang lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya tidak termasuk umatku siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, kepada orang yang lebih muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak termasuk umatku siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, anak-anak, itulah hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya kita harus bisa saling menyayangi antara sesama, baik itu kepada yang lebih muda atau yang lebih tua. Selanjutnya, kepada hewan, kita juga harus sayang kepada binatang, dalam artian tidak boleh menyiksanya atau menganiayanya. Misalnya nih, kalian punya peliharaan kucing. Nah, kucing itu kan tentunya diberi makan, diberikan dimandiin, dirawat, jangan sampai sakit. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap peliharaan yang kita pelihara. Jadi, kita bukan hanya sekedar memiliki, tapi kita juga harus bisa memberikan kasih sayang. Nah, ya selanjutnya kepada tumbuhan dan lingkungan. Kita tidak boleh sembarangan mengganggu tanaman dan merusak lingkungan. Apabila tanaman dan lingkungan dirusak, maka ekosistem lingkungan akan terganggu. Misalnya nih anak-anak, kalian pasti punya tanaman di rumah kan, seperti bunga atau tanaman buah yang kalian punya. Kalau kalian tidak rawat, yang ada nanti mati. Terus lingkungan sekitar rumah kalian akan rusak, akan tercemar. Nah, itu kenapa ya, kalau kita memiliki tanaman atau tumbuhan yang kita tanam di pinggiran rumah, di sekeliling rumah, maka tentunya kita harus bisa menjaga dan merawatnya, biar kita juga ekosistem tetap berjalan dan kita juga dapat manfaatnya dari itu. Selanjutnya, nah anak-anak, kesimpulan materi hari ini, materi yang kita pelajari hari ini adalah bahwasanya itu Allah sangat-sangat menyayangi umatnya yang memiliki sifat kasih sayang kepada sesamanya, kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada kerabat-kerabatnya, kepada guru-gurunya. Kasih sayang itu bukan hanya untuk orang yang lebih tua, melainkan untuk yang lebih muda.
menghormati dan menghargai bukan berarti harus dilihat dari umurnya, tapi bagaimana cara kita bisa menghormati, bisa menyayangi antar sesama saudara-saudara kita, para tetangga-tetangga kita. Dengan demikian akan tercipta kerukunan dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan di lingkungan sekitar kita. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini anak-anak. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya jangan memiliki sifat yang tidak baik, misalnya saja suka marah ataupun yang lain. Karena memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama itu akan menciptakan ketentraman dan kedamaian kepada diri kita sendiri. Sekian materinya, saya ucapkan terima kasih. Nah, begitu tadi ya, sudah dijelaskan mengenai implementasi dari multimedia pembelajaran berbasis autoplay. Jadi sangat simpel ya, dengan multimedia interaktif ini kita bisa mengkolaborasikan berbagai jenis materi dalam satu struktur, sehingga nantinya materi yang disajikan akan lebih menarik dan bisa membuat para peserta didik akan termotivasi dalam belajar. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 pengembangan ajar PAI 2 semester 6 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terkhusus kepada dosen pengampu Ibu Yunita Nur Azizah MPD, dan juga kepada teman-teman yang selalu mendukung kami agar terus berkarya dan bisa memberikan yang terbaik di dalam mata kuliah. Dan juga mudah-mudahan semuanya bisa berkarya dan juga bisa memberikan bahan ajar yang menarik lainnya guna mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Kami dari kelompok 8 mohon maaf apabila terdapat salah kata, penyampaian dan juga sesuatu hal, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.